Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang ke-19. Semoga teman-teman selalu diberikan keikhlasan untuk menjalaninya. Di sini Bu Nina akan memberikan kultum tentang perintah berjihad secara bertahap. Jihad adalah secara bahasa artinya bersungguh-sungguh, mencurahkan seluruh kemampuannya. Secara istilah, jihad berarti memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berjihad diperintahkan secara bertahap. Di dalam surat Al-Hajj ayat 39, ayat ini menjelaskan bahwa mukmin boleh berperang, tetapi belum mengarahkan kepada perintah wajib. Selanjutnya turun surat Al-Baqarah ayat 190. Ayat ini mewajibkan umat Islam memerangi siapa saja yang memulai duluan memerangi. Berikutnya surat At-Taubah ayat 36 mewajibkan kaum muslim memerangi seluruh kaum musyrik. Dalam berjihad, beliau memerintahkan syariah atau ekspedisi militer maupun dan gazwah atau berperang. Syariah dipimpin oleh seorang yang ditunjuk Rasulullah, sedangkan gazwah dipimpin langsung oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah, anak-anak berlomba ikut berjihad. Tidak hanya seorang dewasa, anak-anak pun semangat berjihad. Mereka berlomba-lomba agar bisa ikut berjihad. Mereka mengetahui bahwa dengan ikut serta di dalam perang berarti dia siap berkorban jiwa dan raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memperkenankan usia remaja saja yang sudah pandai berperang dan mahir menggunakan senjata yang boleh ikut bergabung di dalam pasukan tersebut. Seorang muslim itu harus berjiwa kesatria, pemberani. Mereka dilarang menjadi pecundang dan pengkhianat. Karena itu, jika sedang berada di medan perang, kita tidak boleh melarikan diri. Larangan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Jika melarikan diri hanya sekedar taktik untuk mengelabui musuh, maka itu diperbolehkan. Penyebab perang Badar tahun kedua Hijriah, Rasul mendapat berita Abu Sufyan dan 40 orang Quraisy bergerak dari Syam menuju Mekah dengan membawa dagangan yang terdiri dari palawija, anggur kering, pakaian, dan buah-buahan. Rasul kemudian memerintahkan kaum muslim menghadang mereka karena harta itu milik kaum muhajirin yang terpaksa ditinggalkan di Mekah. Agar kaum Quraisy mengizinkan mereka berhijrah. Lebih dari 300 kaum muslim menuju Badar atau 1555 km ke arah barat Madinah.
jalan utama Syam, Mekah pun ditutup kaum muslim. Pergerakan ini diketahui Abu Sofyan. Ia mengutus Damdam bin Amr Ghifari mengabarkan hal itu ke Mekah. Hingga 1.300 pasukan Quraisy berangkat menuju Badar. Ketika tiba di Juhfah, Abu Sofyan lewat surat memberitahukan bahwa mereka selamat dan menyuruh pasukan Quraisy kembali. Seorang tokoh Al-Ahnaf bin Suriyah pun mengingatkan, jika kalian menghadapi Muhammad, kalian akan membunuh anak dan saudara kalian sendiri. Dan jika Muhammad mengalahkan kalian, berarti itu kekalahan bagi seluruh bangsa Arab. Tetaplah di tempat kalian. Pasukan Quraisy dilanda kebingungan. Perang Badar berkecambuk. Kabar kesiapan kaum Quraisy berperang membuat gentar sebagian kaum muslim. Kemudian turun Al-Quran surat Al-Anfal ayat 5-7 yang berisi janji menetapkan kebenaran dengan memusnahkan orang kafir. Begitu mendengar wahyu, Abu Bakar, Umar, dan Mikdad bersumpah akan tetap berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan Quraisy menimbun sumur-sumur supaya tak bisa diminum. Sementara untuk kebutuhan kaum muslimin dibangun danau cadangan air. Keesokan harinya perang pun berkorban. Diawali perang, masing-masing pihak 3 orang dimenangkan kaum muslim atau Ubaidah bin Haris, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abu Thalib. Pasukan kafir menjadi ngamuk, menyerang, membabi buta. Rasulullah SAW terus berdoa sampai turun Al-Quran surat Al-Anfal ayat 9 yang mengabarkan 1.000 malaikat yang membantu. Setelah dikabarkan wahyu tersebut, pasukan muslimin semakin bersemangat. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Abu Jahal tewas di tangan Abdullah bin Mas'ud, anak muda dari kaum Ansar, dan Mu'adz sebelumnya melumpuhkan Abu Jahal. Kaum muslimin juga menawan 70 pasukan musuh yang masih hidup. Kafir Quraisy pun dapat dikalahkan dalam sejarah peperangan pertama tersebut. Peristiwa antara Perang Badar sampai Uhud. Perang Badar disebut sebagai hari terpisahnya kebenaran dan kebatilan. Usai memenangkan peperangan itu, kaum muslimin semakin disegani di Madinah yang memicu ketidaksukaan orang munafik. Dan kaum Yahudi, orang-orang munafik itu adalah Abdullah bin Ubay, Haris bin Suwaid, Murba bin Kuizi, dan Hatib bin Umayyah. Dari kalangan Yahudi terdapat Zaid bin Latsid, Raf'ah bin Zaid, At-Taubat, dan Sa'ad bin Hanif, dan Utsman bin Auf. Rasulullah dan pasukannya menguatkan dakwah Islam dengan mengajak kaum Yahudi, Bani Hunaiko, dan suku Arab lainnya kepada Islam. Detik-detik Perang Uhud. Perang Uhud dilatar belakangi motif balas dendam orang Quraisy. Mereka tidak suka kabilah dagang mereka dikalahkan muslim. Mereka menentang umat Islam dengan mempersiapkan 3.000 orang, 3.000 unta, 200 kuda, dan 700 tameng. Jumat 6 Syawal tahun 3 Hijriah, mereka pun berangkat menuju pinggiran Madinah untuk menyerbu umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengetahui kabar penyerangan kaum musyrik, beliau segera mengumumkan jihad dan memotivasi penduduk Madinah. Latihan militer segera dilakukan. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan umat Islam di Madinah. Musyawarah itu membahas apakah pasukan bertahan di dalam atau melawan di luar dalam kota. Namun para pemuda Rasulullah memilih bertahan di dalam kota. Namun para pemuda mengusulkan untuk berperang di luar kota Madinah. Beliau akhirnya menerima pendapat para pemuda itu. Setelah sholat asar, Rasulullah bersama pasukannya berangkat menuju Gunung Uhud sekitar 5 mil dari Madinah. Jumlah pasukan umat Islam sebanyak 1.000 orang, namun Abdullah bin Ubay berhasil menghasut 300 orang pulang ke Madinah. Pertarungan di Bukit Uhud. Pertempuran dimulai dengan duel Jubair bin Awam dan Tolha bin Tolha yang dimenangkan oleh Jubair. Khalid bin Walid mencoba 3 kali menerobos bagian belakang umat Islam. Usahanya gagal karena dihadang pasukan pemanah. Abu Sufyan menganggap umat Islam kalah. Dia mengumumkan Rasulullah telah tiada. Tujuan agar semangat pasukan muslim langsung redup, sehingga pasukannya dapat memenangkan perang tersebut. Perang ini menimbulkan korban 70 orang pasukan muslim, sedangkan di pihak Quraisy sebanyak 30 jiwa. Salah satu korban dari pasukan muslim adalah pamannya sendiri, Hamzah bin Abdul Muthalib. Pembangkangan Bani Mustalik. Melihat kelemahan kaum muslimin setelah perang Uhud, Bani Mustalik semakin berani melawan dan berkhianat pada umat Islam. Rencana perlawanan muncul dari pimpinan Bani Mustalik bernama Harits bin Abi Dirar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Buraidah ibnu Hasib al-Haslami untuk menyelidikinya. Setelah memastikan kebenaran kabar penyerangan Rasulullah segera mempersiapkan pasukannya. Senin 2 Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah menuju wilayah Bani Mustalik membawa 700 orang sahabat dan 30 tentara berkuda. Pasukan muslimin mengepung Bani Mustalik saat mereka sedang lengah dan berhasil memadamkan pembangkangan Bani Mustalik. Alhamdulillah, penyampaian kultum pada hari ini tentang perintah berjihad pada zaman Rasulullah sudah Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita tutup dengan doa Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wassalamun alal mursalin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.